Halo teman-teman, sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bulan episode 17. Pukul 1 siang, matahari berada di atas kepala. Sejak istirahat sarapan, kami sudah 4 jam berlari tanpa henti, membelah padang rumput yang tidak ada habis-habisnya. Ali mulai mengeluh bosan, sejauh mata memandang hanya rumput. Dia semakin sering tertinggal di belakang. Sally juga terlihat mulai lelah. Pinggang dan punggung kami terasa kebas. Kami belum pernah menunggang harimau salju dengan kecepatan tinggi tanpa henti selama ini. Biasanya kami berhenti setiap 2 jam. Tapi karena Menataranata 2 tidak berhenti, kami terus mengikutinya. Sebelum Ali protes, memaksa berhenti, kami melihat danau besar di kejauhan. Ali bersorak riang, menggebah harimaunya, menyejajari kami di depan. Bukan danau ini, Menataranata 2 seperti tahu apa yang Ali pikirkan. Danau Teluk Jauh masih 4-5 jam dari sini. Wajah Ali yang gembira melihat danau langsung terlipat. Tapi setidak-tidaknya kami akhirnya berhenti. Ada kota kecil di tepi danau itu. Kita harus mampir ke kota. Kalian akan makan siang, istirahat sebentar. Aku harus menemui beberapa orang, memastikan tentang monster itu. Kenakan pakaian ini. Menataranata 2 menyerahkan 4 pakaian nelayan kepada kami. 4 harimau kalian terpaksa ditinggal di luar kota. Macan tutulku akan memastikan mereka baik-baik saja. Aku hendak protes. Bagaimana kalau harimau kami pergi jauh dan tidak ada di sini saat kami kembali dari kota? Tenang saja, harimau kalian tidak akan pergi. Aku menyukai mereka karena hewan itu setia pada penunggangnya. Kalian tidak bisa masuk kota dengan menunggang harimau dan pakaian mencolok hitam-hitam. Mereka akan tahu kalian kontingen festival bunga matahari. Mereka akan menggerubuti. Itu bisa menghabiskan waktu atau bahkan menimbulkan masalah baru. Kita tidak bisa berhenti lama. Perjalanan ke danau Teluk Jauh masih jauh. Aku mengangguk, mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar, menutup pakaian hitam-hitam. Sejak kapan warna gelap disebut mencolok perah? Sally mencelutuk di sebelahku. Aku tertawa. Di kilat matahari, justru warna normal itu adalah merah, ungu, pink, dan sejenisnya, sedangkan warna gelap masuk dalam definisi warna cerah, terang. Kami melangkah beriringan memasuki kota kecil itu. Selain ada rumah-rumah panggung di tepi danau, juga terdapat bangunan-bangunan kotak seperti di kota Ilios. Selintas, kota ini seperti perpaduan teknologi maju dengan perkampungan nelayan lama. Kami melewati jalanan kota yang ramai oleh orang berlalu lalang. Mungkin itu pedagang atau orang-orang yang bekerja di kota ini. Menataranata 2 membawa kami ke salah satu tempat makan yang ramai. Bentuknya seperti restoran yang ada di kotaku. Mena menunjuk meja dan kursi di sudut ruangan, memanggil pelayan, memesankan makanan. Kalian makan dengan cepat, aku harus menemui beberapa orang. Tidak lama, hanya memastikan kabar itu dan mengurus keperluan saat kita tiba di danau. Menataranata 2 beranjak bangkit. Tampaknya Menataranata 2 dikenal di kota kecil ini. Sejak tadi beberapa orang menyapanya, membungkuk. Menilik dari cara mereka menyapa, mereka menghormati Mena. Penduduk kota menyapanya si pemburu dari timur, Sally berbisik memberitahu. Pesanan makanan kami datang. Aku tidak mengenali masakannya, tapi rasanya lezat, terbuat dari ikan dengan bumbu-bumbu. Juga minumannya, mungkin itu ekstrak buah-buahan. Sambil makan, aku menatap ke seberang, di pojok ruangan satunya. Tubuh tinggi gagah Menataranata 2 terlihat di antara pengunjung rumah makan. Dia sedang berbicara dengan 2 orang. Salah satunya seorang nelayan tua dengan rambut putih. Satunya lagi nelayan setempat seusia Menataranata 2. Kita boleh memesan lagi? Ali bertanya. Sally melotot. Ayolah Sel, sudah berhari-hari kita makan seadanya. Roti, kentang gosong.
Mumpung kita sedang ditraktir, kamu juga masih mau nambah kan? Ali mengangkat bahu. Si biang kerok ini, kenapa pula bertanya hal tidak penting dalam situasi seperti ini? Dia kira ini masih di kantin sekolah kami, bisa minta tambah 1 mangkuk ke abang penjual bakso. Kalian sudah selesai makan? Mina Taranata 2 kembali menarik kursi ikut duduk. Aku mengangguk, juga Sally, Ali, dan Ili. Berita itu benar. Kemarin malam monster itu muncul. 2 kontingen di depan kalian sudah melihat petunjuk yang kalian cari. Tetua nelayan memberitahuku. Mina Taranata 2 memperbaiki posisi anak panah di punggungnya. Dia tidak pernah melepaskan senjatanya sejak tadi. Ili terlihat kecewa. Kami tertinggal. Kabar buruk buat kalian. Hanya 1 kontingen yang selamat. Penunggang salamander. Kontingen lain, para penunggang kuda putih tenggelam di tengah danau diserang monster. Meja makan kami lengang. Aku menelan ludah. Sally terlihat pucat. Kabar baiknya, tetua nelayan memberitahukan cara terbaik pergi ke tengah danau, melihat sesuatu yang bersinar dalam gelap tanpa perlu memancing monster menyerang kita. Aku juga punya kenalan di perkampungan Danau Teluk Jauh yang bisa meminjamkan perahu. Apakah kalian masih hendak melanjutkan perjalanan? Mina Taranata 2 memastikan. Jika kamu tetap bersedia mengantar, kami akan terus, aku menjawab dengan suara bergetar. Kalau begitu, kita tidak perlu membuang waktu lagi. Mari kita berangkat. Kita harus tiba di perkampungan itu sebelum gelap. Mina Taranata 2 berdiri. Kamu tidak makan dulu? Aku bertanya. Mina Taranata 2 menggeleng. Aku pemburu, terbiasa tidak makan berhari-hari. Lagi pula, selera makanku hilang setiap kali memikirkan petualangan. Ini jelas petualangan paling menantang yang pernah kulakukan, terlepas apakah kita berhasil menemukan petunjuk yang kalian butuhkan atau tidak. Ayo, kita berangkat. Mina Taranata 2 membayar makanan kami, lantas melangkah cepat keluar dari rumah makan. Setiba di luar kota, Mina mengeluarkan suitan panjang dan melengking, memanggil macan tutulnya. Hewan tunggangan itu berlari cepat mendekat juga 4 harimau salju kami. Kami melompat naik ke atas pelana, menggebah hewan tunggangan, terus menuju timur, mendatangi monster Danau Teluk Jauh. Lagi-lagi padang rumput setinggi pinggang yang kami lewati. Sepertinya aku bisa membayangkan kontur daerah timur. Wilayah ini terdiri atas banyak danau yang dipisahkan padang rumput. Asal air danau datang dari pegunungan berkabut di utara. Hutan lebat mengirimkan banyak air melalui sungai-sungai besar. Kemudian tiba di daerah landai, berkumpul menjadi danau-danau besar. Air melimpah membuat tanah gembur, rumput-rumput tinggi dengan habitat basah tumbuh dengan subur. Di depan kami, Mina Taranata 2 menggebah macan tutulnya dengan kecepatan penuh. Lagi-lagi kami melaju berjam-jam tanpa henti, lebih lama dibanding tadi pagi. Mina hanya mengurangi kecepatan untuk memastikan kami tidak tertinggal jauh, dan segera menambah kecepatan saat melihat kami. Ali sudah 2 kali meminta berhenti, mengeluh ingin minum. Aku menggeleng. Jika Mina Taranata 2 tidak berhenti, kami juga tidak. Dia pasti memiliki perhitungan matang atas perjalanan kami. Kami tidak bisa merusak rencananya hanya karena ingin berhenti sebentar. Mendengar keluhan Ali ketiga kalinya, Ili memberikan tabung air kepada Ali. Dia bisa minum sambil terus melesat cepat. Aku bergumam, menebak seberapa tangguh fisik Mina Taranata 2. Kami sudah dibantu dengan teknologi pakaian yang dibuatkan Ilo. Baju hitam-hitam ini membuat kami tidak mudah lelah. Sirkulasi udara berjalan optimal. Tubuh kami tidak lembab oleh keringat, tapi Mina Taranata 2 yang hanya mengenakan pakaian kain kasar nelayan, kondisinya jauh lebih baik dibanding Ili. Mina tidak terlihat lelah, berkeringat pun tidak. Matahari sudah tumbang di kaki langit. Cahaya senja menyiram padang rumput ketika Mina Taranata 2 mengurangi laju lari macan tutul. Kami sudah dekat dengan tujuan. Padang rumput lebih basah dan gembur dari kejauhan, ditimpa cahaya terakhir matahari. Terlihat pucuk-pucuk perkampungan nelayan. Di belakangnya terhampar danau besar. Ali terlihat senang. Penderitaannya di atas punggung harimau selama 5 jam akan berakhir. Saat kami benar-benar tiba, perkampungan itu sepi total. Gelap, seperti perkampungan mati. Entah kemana penduduknya.
Mena Taranata II mengelus punggung macan tutulnya, berbisik terima kasih, kemudian melepasnya pergi. Kami juga membiarkan harimau putih menyusul macan tutul. Kami tidak mungkin membawa hewan itu ke tengah danau dengan kemungkinan bertemu monster. Mena melangkah ke salah satu rumah penduduk mengetuk pintu. Dengan wajah khawatir, seorang penduduk membukanya. Kepalanya mengintip dari balik pintu yang terbuka separuh. Bertanya sambil berbisik seolah takut ada yang mendengarnya bicara. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Aku pemburu dari timur. Tetua nelayan di kota mengizinkanku meminjam salah satu kapal. Anda tidak akan pergi ke danau, bukan? Nelayan itu bertanya dengan suara bergetar. Aku justru akan pergi ke tengah-tengahnya. Astaga, nelayan itu berseru tertahan, memegang pintu erat-erat. Monster itu telah kembali. Bunuh diri jika Anda pergi ke sana. Kalian tidak perlu mencemaskan itu. Mena Taranata II melangkah masuk menoleh kepada kami. Kita bersiap-siap di sini. Bawa yang hanya perlu kalian bawa. Mena Taranata II meletakkan perbekalan ke lantai rumah panggung, juga alat-alat lain. Dia hanya membawa busur dan anak panah yang tidak pernah dia lepaskan walau sedetik. Aku, Sally, Ali, dan Ili juga melakukan hal yang sama, meletakkan ransel-ransel kami. Ili hanya membawa tongkat perak, Ali menggenggam pemukul kasti, aku dan Sally tidak membawa apapun kecuali sarung tangan kami. Ada 2 keluarga berkumpul di rumah yang kami datangi, termasuk anak-anak berusia 5 tahun. Mereka meringkuk takut. Rumah itu gelap. Mena bertanya di mana dia bisa menemukan perahu kecil. Pemilik rumah memberitahu. Mena mengangguk, melangkah keluar. Jangan menyalakan cahaya sedikit pun. Jangan mengeluarkan suara apapun. Mena Taranata II memberitahu kami sambil berjalan cepat di jembatan-jembatan tepi danau. Monster itu sangat sensitif. Ia menyerang benda yang bercahaya dan bersuara. Aku mengangguk. Ali yang biasanya cuek dengan aturan juga mengangguk saat Sally menerjemahkan kalimat Mena Taranata II. Suasana tegang menyeruak di antara kami. Aku mengelap keringat di leher. Malam telah mengungkung danau. Aku mengerti kenapa perkampungan ini sepi total. Penduduknya sengaja masuk ke dalam rumah, tidak menyalakan lampu, dan berhenti melakukan kegiatan. Bahkan serangga malam pun seakan tahu apa yang ada di dalam danau. Mereka juga tidak mau terbang dekat-dekat danau. Kami menaiki perahu kecil. Mena Taranata II menyuruh Ili melepas tali di tiang dermaga. Kamu bisa menggunakan dayung? Mena Taranata II bertanya pada Ili saat dia sudah duduk. Ili mengangguk. Kami pernah berlatih mendayung di akademi. Bagus, kamu pegang dayung satunya. Mena Taranata II menyerahkan dayung. Dayunglah selembut mungkin, jangan menimbulkan riak sekecil apapun. Ili mengangguk. Dia bisa melakukannya. Kalian siap? Mena Taranata II bertanya padaku, Sally, dan Ali. Kami mengangguk. Tidak ada waktu lagi berpikir mundur. Saat Mena dan Ili mulai mendayung, perahu kecil itu bergerak perlahan-lahan dalam senyap mulai melaju di permukaan danau.